Kita ke sorotan lain, Saudara. Pekerja tambang tertimbun longsor di Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 8 orang tewas, sementara itu lebih dari 10 petambang masih dinyatakan hilang. Delapan orang meninggal dunia dalam musibah longsornya tambang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hingga kini, lebih dari 10 petambang pun masih dicari. Jumlah korban belum bisa dipastikan oleh tim gabungan. Kepala Pelaksana BPBD Cirebon, Denny Nur Cahya menyebut korban tambang longsor terdiri dari sopir dan buruh tambang. Korban berasal dari wilayah Kuningan dan Cirebon. Evakuasi korban menggunakan eskavator. Sejauh ini ada 12 korban luka yang dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Longsor di Gunung Kuda ini bukan apakah ada jarak yang cukup jauh? Ini warga dari mana saja, Pak? Kebetulan itu supir yang pembeli, ada yang dari luar, ada yang dari Kuningan juga ada, dari wilayah Cirebon. Korban yang tertimbun longsor Galian C ini adalah supir ataupun buruh tambang di sana, benar Pak? Betul, karena kan lagi melakukan penambangan, jadi ada pengisian dump truck ya. Dump truck itu jadi longsoran, jadi dump truck yang sedang mengisi material tambang tertimbun gitu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya pernah mengunjungi penambangan Galian C lokasi tambang longsor. Deddy melihat penambangan sangat berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan untuk para pegawai tambang. Oleh karena itu, Deddy memerintahkan agar perusahaan tambang tersebut ditutup. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan Galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan Galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini. Kita pantau bagaimana perkembangan pencarian korban di lokasi Galian C, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita telah terhubung bersama dengan Pak Bambang Tirto Yuliono, Kadis SDM Provinsi Jawa Barat. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore Mas Yasir, selamat sore semuanya, teman-teman semua. Saya didampingi oleh Bu Kapolres dan juga Pak Dandim. Baik Pak Bambang. Pak Bambang ini berada di lokasi galian yang tadi mengalami longsor. Kondisinya seperti apa di sana? Termasuk update pencarian korban. Ya, jadi pertama tentunya kami semua menyampaikan prihatin ya atas kejadian bencana seperti ini. Yang kedua, kami bersama-sama untuk melakukan evakuasi tahap pertama ya. Pada tahap evakuasi, kemudian yang berikutnya yang kami akan lakukan adalah segera akan menutup kegiatan tambang ini. Seperti itu ya.
Sebagai informasi, di sini ada 4 izin. Di area Gunung Kuda ini ada 4 izin operasi produksi pertambangan. Dan ini semuanya akan kita evaluasi khusus untuk kejadian yang bencana longsor ini akan kami cabut secara permanen. Saya pikir itu informasinya. Dan sampai dengan sore hari ini kita terus masih melakukan evakuasi. Tentunya tim dari BPBD, Ibu Kapolres, Pak Dandim begitu bersama-sama. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, sedang dilakukan proses evakuasi dan tadi Anda menyebut tambang galian ini akan ditutup begitu secara permanen. Sebenarnya secara izin sendiri seperti apa? Oke, jadi gini, Al-Hajariyah ini mengantongi izin sampai dengan tahun 2025 bulan November, ya, diterbitkannya oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, mereka ingin mengajukan proses perpanjangan dan sama kami tidak diproses lebih lanjut, begitu ya. Dengan kejadian bencana seperti ini ya, ini di luar dugaan kami, begitu ya. Tetapi faktor penyebab utama dari kejadian ini adalah metode penambangan yang salah. Kami sudah mengingatkan berkali-kali ya, pada pemegang izin usaha tambang untuk memperbaiki metode pertambangan, tetapi kurang diindahkan. Ibu Kapolres bahkan bulan Februari yang lalu sudah polis lain, begitu ya, juga melakukan kegiatan penambangan. Oleh karenanya, tim gabungan dari Provinsi Jawa Barat hari ini sedang melakukan investigasi untuk memastikan bahwa sore hari atau malam nanti kita akan cabut. Kira-kira seperti itu. Baik, Terima kasih, Mas. Pak Bambang, saya juga ingin memastikan terkait dengan jumlah korban tewas saat ini betul informasinya 8 orang tewas dan 10 lainnya masih dalam pencarian? Ya, saya dapat informasi dari Ibu Kapolres, dari Pak Dandim, bahwa korban meninggal itu sampai dengan sekarang ada 8, bahkan bertambah 1 katanya, ada 9, ya udah ketemukan 1. Nah kemudian ada 12 orang ya yang dirawat di rumah sakit, sebagian juga ada yang sudah pulang. Bahkan informasi dari posko pengaduan ada beberapa diperkirakan sekitar 10 orang lagi yang masih sedang kita lakukan evakuasi. Kira-kira seperti itu. Baik, 10 orang masih di dalam proses pencarian ya. Baik. Diperkirakan. Ya, kita berharap proses pencarian di sana berjalan dengan lancar ya Pak Bambang. Terima kasih Kadis SDM Provinsi Jawa Barat telah bergabung dan memberikan informasi terkait dengan tambang longsor yang mengakibatkan 8 orang tewas di daerah Jawa Barat.